Tapi ibu justru sakit-sakitan, sakit yang mendadak parah, muntah, limbung, sampai tidak bisa beranjak dari atas kasur. Beberapa kali kami lihat ibu seperti orang yang umurnya tidak akan lama lagi. Dan beberapa kali juga kami meminta semua keluarga kami untuk berkumpul di rumahku. Orang yang mengirimi penyakit ini adalah orang yang rumahnya di belakang rumah kami. Dan 2 hari setelah proses itu ada kabar bahwa Mbi Rumi sudah meninggal. Ia meninggal di dalam kamar rumahnya, ditemukan oleh anaknya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Balik lagi ke channel ini, channel yang akan membawakan cerita pengalaman-pengalaman horor. Dan buat kalian yang punya pengalaman horor, silahkan tuh dikirim ceritanya ke email di bawah ini atau DM ke Instagram Kowi Manaf untuk diupload di channel ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini dan dinyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Dan pada video kali ini semua nama sudah disamarkan untuk kepentingan privasi. Oke, langsung saja cerita horor dimulai. Ini pengalamanku yang mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi. Kejadian ini menimpa keluarga kami pada tahun 2004, waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Ngomong-ngomong, namaku Rizal. Aku anak bungsu dari 4 bersaudara. Aku tinggal hanya bersama ibu, kakak keduaku, dan kakak ketigaku. Karena ayahku sudah lebih dulu meninggalkanku karena penyakit jantung, menyusul kakak pertamaku yang meninggal 2 bulan sebelumnya pada bulan Juni karena sakit kanker darah dan gagal ginjal kronis. Sepeninggal ayahku pada tahun 2002, ibu mendapatkan tabungan pensiunan yang lumayan besar karena ayahku adalah seorang PNS dengan jabatan yang cukup tinggi. Akhirnya uang tersebut digunakan oleh ibuku untuk merenovasi rumah kami yang sudah lapuk dimakan usia. Waktu proses pembangunan, ibuku seringkali mengontrol tukang bangunan yang bekerja untuk tahu bagaimana keadaan di lapangan dan apa saja yang sedang dikerjakan oleh tukang bangunan tersebut. Ada hari di mana waktu rumahku sudah masuk proses finishing, ibuku sedang mengontrol pembangunan. Ada seorang tetangga kami, wanita tua yang bernama Mbi Rumi. Rumahnya di belakang rumah kami. Masuk ke rumah, nimbrung bersama ibuku sambil mengontrol rumah. Dan banyak basa-basi dan nanya tentang banyak hal tentang pembangunan, mengenai biaya, bahan baku, dan kinerja tukang. Tapi waktu itu ibuku sedang fokus sibuk melihat proses pembangunan, jadi tidak begitu memperdulikan apa yang dibicarakan oleh Mbi Rumi dan apa yang sedang dilakukan oleh Mbi Rumi. Beberapa bulan berselang, waktu rumah sudah 95% jadi. Kami sudah bisa menempati rumah itu dengan layak. Tapi ibu justru sakit-sakitan, sakit yang mendadak parah, muntah, limbung, sampai tidak bisa beranjak dari atas kasur. Kami mau membawanya berobat, meskipun sulit karena duduk pun rasanya sulit sekali. Akhirnya kabar ibu sakit sudah terdengar ke saudara ibu yang terbilang berada ekonominya.
Lalu dipaksalah kami untuk mengantar ibu pergi ke rumah sakit ke dokter spesialis penyakit dalam yang terkenal di kotaku. Setelah diperiksa, menurut medis, ibuku didiagnosa mengidap MAH kronis. Ibu akhirnya mengambil berobat jalan dengan cara kami urus sendiri di rumah. Tapi setelah beberapa kali berobat, ibuku bukan membaik, justru malah kondisinya makin buruk. Beberapa kali kami lihat ibu seperti orang yang umurnya tidak akan lama lagi. Dan beberapa kali juga kami meminta semua keluarga kami untuk berkumpul di rumahku. Tapi setiap kali ibu sudah seperti mendekati ajalnya, ia selalu kembali sehat. Nanti kritis lagi dan seperti ingin meninggal. Tapi berulang kali ia kembali pulih. Aku yang saat itu masih SD betul-betul takut menghadapi ini semua. Apalagi kalau ibu benar-benar pergi. Karena semua kakakku masih sekolah. Yang paling besar belum lulus kuliah. Karena musibah ini terus-menerus membuat keluarga kami kewalahan. Akhirnya ada tetangga dekat kami yang menyarankan agar ibu diobati pada orang pintar atau orang yang bisa mengobati ilmu sihir. Karena tetangga saya juga memiliki firasat kalau penyakit yang ibu derita adalah penyakit dalam tanda kutip kiriman. Setelah kami bermusyawarah dengan keluarga yang lain, akhirnya kami mengikuti saran dari tetangga kami tersebut. Setelah itu, orang pintar tersebut didatangkan ke rumahku. Ya, karena ibu hanya bisa berbaring, tidak bisa bangun. Sebut saja nama orang pintar itu Pak Holik. Setelah diterawang, Pak Holik membenarkan kalau ibu ternyata punya penyakit kiriman. Setelah itu Pak Holik meminta kita untuk beberapa kali berobat. Dan syarat yang harus diperlukan Pak Holik juga terbilang banyak untuk proses penyembuhan ibu. Ada satu syarat yang menurutku cukup unik dan sangat sulit, tapi akhirnya bisa terpenuhi juga, yaitu menyediakan bunga Wijaya Kusuma. Bunga tersebut dikenal dengan bunga yang mistis dan jarang sekali berbunga. Sekalinya berbunga, bunga putih itu memancarkan cahaya yang terang, tapi mekarnya hanya sebentar. Jarang sekali orang yang bisa menemukan bunga tersebut yang sedang mekar, karena hanya orang yang beruntung saja yang bisa melihat, selebihnya jarang. Bunga ini adalah bunga salah satu syarat yang penting untuk proses penyembuhan. Jika bunga itu tidak didapatkan, kemungkinan ibu bisa tidak tertolong. Tapi seperti yang aku bilang tadi, akhirnya saudaraku meminta saudara yang lain untuk membantu mencari bunga tersebut, dan kita akhirnya mendapatkannya. Setelah diberikan ke Pak Holik, bunga itu dibuat ritual di rumahnya. Tapi sayangnya ibu belum juga sembuh. Tapi memang ibu lumayan membaik, tapi masih sering sakit-sakitan dan sering kambuh. Aku punya uak di Jepara, dan anaknya yang kita sebut saja A Beni datang menjenguk ibu, dan mereka aku perhatikan berbincang sangat lama. Ternyata A Beni ini punya kenalan yang berada di Jepara yang katanya bisa mengobati penyakit ibu. A Beni juga kami kenal orang yang percaya sekali dengan hal-hal mistis, dan ia betul-betul menghargai. Maka dari itu, A Beni betul-betul mengerti kondisi ibu dan kami. A Beni berjanji pada kami akan membawakan orang tersebut kepada kami. Kami menyetujuinya, dan singkat cerita, minggu depan orang itu betul datang bersama A Beni. Orang tersebut kita panggil saja Mas Jamil. Mas Jamil langsung memeriksa ibu dan menanyakannya bagaimana ini bisa terjadi.
Pada akhirnya, seperti biasa, Mas Jamil meminta beberapa syarat, salah satunya yaitu telur angsa. Telur angsa itu nantinya akan ditanam di bawah lantai rumah. Setelah itu, besoknya Mas Jamil dan Abeni akan kembali meneruskan proses penyembuhan ibu. Seluruh keluargaku menyaksikan bagaimana prosesnya. Dan menurut penerawangan Mas Jamil, orang yang mengirimi penyakit ini adalah orang yang rumahnya di belakang rumah kami. Ciri orang yang mengirimi sihir ini yaitu perempuan paruh baya. Apa betul ada ahli sihir di belakang rumah ini? Tanya Mas Jamil. Kami semua mengangguk. Ya, orang yang kami maksud adalah Mbi Rumi. Mbi Rumi ini menurut ibuku adalah salah satu orang yang punya ilmu hitam dulunya. Mas Jamil sebetulnya ingin membalikan sihir ini kepada pengirimnya, tapi tentu saja dalam persetujuan ibu. Tapi ibu bilang tidak usah, cukup sembuhkan saja penyakit ini. Rasanya udah sangat bersyukur. Mas Jamil menimpali, menurutnya sihir ini jika tidak dikirim balik bakalan berbahaya karena akan menyerang keluarga kami. Karena kata Mas Jamil, sihir ini, jenis ini ditargetkan untuk 7 turunan. Proses selanjutnya yaitu Abeni menanam telur angsa yang kemarin diminta jadi sebuah syarat di dekat kamar mandi. Setelah itu, Mas Jamil bilang kalau prosesnya sudah selesai dan hanya tinggal menunggu ibu sembuh secara bertahap. Dan 2 hari setelah proses itu, ada kabar bahwa Mbi Rumi sudah meninggal. Kami para tetangganya semua tidak tahu karena apa. Ia meninggal di dalam kamar rumahnya, ditemukan oleh anaknya sendiri. Perlahan pula ibuku mulai pulih, semakin sehat seperti sedia kala. Di situ ibu cerita bahwa malam sebelum Mbi Rumi meninggal, ibuku mimpi didatangi oleh Mbi Rumi yang keadaannya sangat berantakan. Belum lagi tubuhnya penuh luka, seperti bekas bertarung atau diserang dengan habis-habisan. Di situ juga Mbi Rumi seolah menyodorkan tangannya seperti mengajak bersalaman ibuku. Tapi ibu cuma diam saja tanpa menyambut jabat tangannya. Akhirnya Mbi Rumi berlalu pergi begitu saja pulang ke rumahnya. Sampai saat ini ibuku tidak mengerti mengapa bisa Mbi Rumi mengirimkan ilmu hitam itu pada kami. Dan ibu seperti menerka-nerka. Sepertinya kejadian ini berawal dari waktu ibu mengontrol rumah yang sudah aku ceritakan di awal. Apa karena ibu banyak tak peduli dengan pertanyaan-pertanyaan dari Mbi Rumi atau hal lain yang bisa membuatnya sakit hati? Ibu benar-benar tidak tahu. Setelah kejadian ini, ibu tidak pernah mengalami sakit yang parah lagi. Tidak ada kejadian-kejadian yang ganjil. Dan itulah cerita dari ibuku. Gimana guys ceritanya? Merinding gak tuh? Terima kasih banyak buat Payung Hitam karena telah mengizinkan ceritanya untuk diceritakan di channel ini. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang terjadi pada video ini. Oke, buat kalian jangan lupa makan dan tetap selalu jaga kesehatan. Oke, sampai bertemu di video-video selanjutnya.